guy. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Sistem saraf. Sistem saraf adalah jalinan jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf tersusun dari jutaan saraf sel. Sel saraf yaitu neuron. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia terbagi menjadi 2, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi menjadi 3, yaitu otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Pembahasannya, otak besar berfungsi untuk pengaturan aktivitas. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan. Otak tengah berfungsi menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan juga. Menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, tulang belakang. Tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari leher, punggung atas, punggung bawah, dan juga panggul. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat pengirim sinyal saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, sistem saraf tepi ada 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Selanjutnya adalah sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Yang pertama, hipofisis, yang terletak di bagian dasar hipotalamus yang berfungsi sebagai memproduksi hormon yang menghasilkan FSH, GH, LH, dan lain-lain. Yang kedua, hipotalamus, yang terletak di bagian tengah otak di antara kelenjar pituitari dan talamus yang berfungsi sebagai mengontrol sistem hormon. Yang ketiga adalah tiroid atau kelenjar gondok yang terletak di bawah laring yang berfungsi memproduksi serta mengekskresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh. Yang keempat, paratiroid atau kelenjar anak gondok yang terletak di bagian belakang tiroid yang berfungsi sebagai keseimbangan kadar 2 mineral yakni kalsium dan fosfat. Yang kelima, adrenal atau kelenjar anak ginjal yang terletak di kutub atas ginjal yang berfungsi sebagai memproduksi hormon yang mengendalikan sistem metabolisme, kekebalan tubuh, respon terhadap stres, dan tekanan darah. Yang keenam, pankreas terletak di bawah lambung yang berfungsi menghasilkan enzim. Dan yang ketujuh adalah gonad atau kelenjar reproduksi. Ada 2 ovarium dan testis. Ovarium yang terletak di bawah perut yang berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan untuk pembuahan. Testis yang terletak di bawah zakar dalam skrotum yang berfungsi sebagai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedelapan adalah timus atau kacang. Terletak di bagian posterior toraja di atas jantung yang berfungsi sebagai penopang sistem imun. Selanjutnya, sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk reproduksi dan perkembangan manusia. Sistem ini terdiri dari organ reproduksi internal dan eksternal yang berbeda pada pria dan wanita. Sistem reproduksi pada wanita terdiri dari beberapa organ, yaitu ovarium adalah tempat pembentukan sel telur atau ovum. Yang kedua, tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Yang ketiga, uterus atau rahim adalah organ tempat janin berkembang selama kehamilan. Yang keempat, vagina, saluran yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar. Sementara itu, sistem reproduksi pada pria terdiri dari beberapa organ, yaitu yang pertama, testis
adalah organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis, saluran yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Yang ketiga, vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Yang kelima, kelenjar prostat, kelenjar yang memproduksi cairan semen. Yang keenam, vesikula seminalis, kelenjar yang memproduksi cairan semen. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam pergerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Sistem muskuloskeletal terdiri dari beberapa bagian dan jaringan tubuh, yaitu tulang, berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Yang kedua, sendi, sambungan antara kedua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan, tapi ada yang juga tidak bisa digerakkan. Yang ketiga, otot. Ada 3 jenis otot, yaitu yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang keempat, tulang rawan, sejenis jaringan yang menutup sendi. Yang kelima, ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu, serta memungkinkan pergerakan tubuh. Yang keenam, tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem muskuloskeletal diantaranya, yang pertama, cedera, misalnya patah tulang, dislokasi, cedera otot, dan keseleo. Yang kedua, kelainan bentuk tulang, misalnya akibat cedera, osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker. Yang ketiga, osteomielitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang keempat, gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligamen, bursitis, dislokasi sendi, nursemaid, elbow, dan nyeri sendi. Yang kelima, gangguan pada sendi lutut, meliputi cedera, meniskus, dan robekan pada ligamen lutut. Masalah pada otot, misalnya otot robek, atrofi otot, cedera hamstring, dan sarkopenia atau berkurangnya massa otot akibat penuaan. Yang keenam, penyakit autoimun, misalnya reumatoid arthritis, vaskulitis, ankylosing spondylitis, dan lupus. Yang ketujuh, kanker otot, misalnya penyakit kanker otot polos, leiomyosarkoma. Selanjutnya, sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk memungkinkan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Sistem respirasi manusia terdiri dari 2 bagian utama, yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi bawah. Bagian-bagian dari sistem respirasi atas meliputi hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas, sedangkan sistem respirasi bawah meliputi trakea bawah, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Proses pernafasan dimulai dengan menghirup udara melalui hidung atau mulut, kemudian udara masuk ke dalam trakea dan menuju ke paru-paru. Di paru-paru, oksigen dari udara diambil dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan. Karbon dioksida kemudian diangkut kembali ke paru-paru dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekspirasi.
Beberapa masalah kesehatan yang dapat terjadi pada sistem respirasi antara lain infeksi saluran pernafasan, asma, dan penyakit paru, obstruktif, kronik, atau PPOK. Untuk menjaga kesehatan sistem respirasi dapat dilakukan dengan menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, serta menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan tubuh secara umum. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengangkut nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh, serta membawa darah terdeoksigenasi kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengirimkan darah ke berbagai bagian tubuh. Berikut ini organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Yang pertama, jantung. Sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Dan yang kedua, sistem tertutup pembuluh darah. Pembuluh ini meliputi arteri. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung. Yang kedua, vena. Vena adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga, kapiler adalah pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Dan ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh. Yang pertama adalah sistem peredaran darah sistemik. Ini adalah sistem peredaran darah utama yang mengangkut darah ke organ jaringan dan sel di seluruh tubuh. Yang kedua adalah sistem peredaran darah paru. Sistem peredaran darah ini menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Dan disinilah oksigen memasuki darah dan karbon dioksida meninggalkan darah. Contoh penyakit kardiovaskular. Penyakit dapat muncul dari gangguan yang terjadi pada sistem kardiovaskular. Terdapat beberapa penyakit dan penyebab yang dapat membuat penyakit yang membahayakan. Berikut ini adalah beberapa penyakit kardiovaskular. Yang pertama, serangan jantung. Dapat disebabkan oleh penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah, arteri, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga merokok atau aktif maupun pasif adalah beberapa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan serangan jantung. Yang kedua, stroke. Stroke adalah kondisi di mana suplai darah ke bagian otak terputus, kurangnya pasokan darah. Ini memicu kematian sel-sel otak. Terdapat dua jenis stroke yang berbeda penyebabnya, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat bekuan darah yang menghalangi aliran darah ke otak. Stroke hemoragik terjadi akibat pendarahan di dalam atau di sekitar otak. Kolesterol tinggi, diabetes, gangguan jantung, histori keluarga menjadi faktor risiko stroke. Yang ketiga, aritmia adalah gangguan pada detak jantung yang menjadi tidak normal. Detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, hingga detak jantung berpola unik dan abnormal. Masalah jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sleep apnea menjadi faktor risiko timbulnya aritmia. 4. Gagal jantung. Yang menyebabkan terjadinya adalah gagal jantung. Terjadinya jantung yang tidak mampu untuk memompa cukup darah dibutuhkan oleh tubuh. Kolesterol tinggi, jantung koroner, diabetes, sleep apnea adalah beberapa faktor risikonya. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengelola makanan. Yang pertama adalah mulut. Terletak di kepala dan umumnya bagian awal dalam sistem pencernaan. Mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah, dan tekak. Mulut berfungsi mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Yang kedua adalah kerongkongan. Terletak di belakang trakea dan depan tulang belakang, berfungsi sebagai membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga adalah lambung, yang terletak di atas sisi perut bagian kiri dan terhubung dengan usus halus, berfungsi menampung makanan dan minuman dan mendorong ke usus untuk penyerapan makanan. Yang keempat, usus besar,
yang terletak antara usus buntu dan rektum yang berbentuk tabungan U, yang berfungsi menyerap vitamin dan cairan terdapat di dalam kimus sebelum membentuk feses. Yang kelima adalah usus halus, terletak di antara lambung dan usus besar yang berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Yang keenam adalah rektum. Rektum terletak di bagian akhir dari usus besar yang berbentuk huruf S yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang ketujuh adalah anus. Anus yang terletak di bawah rektum berfungsi sebagai jalan keluar feses dari tubuh. Selanjutnya, sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Anatomi sistem perkemihan ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Pembahasannya, yang pertama ginjal. Manusia mempunyai sepasang ginjal, yaitu kanan dan kiri. Di dalam ginjal terdapat bagian-bagian di dalamnya yang berfungsi sebagai proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama, proses filtrasi. Proses filtrasi adalah pemisahan koloid atau partikel padat dari fluida dengan menggunakan media penyaringan atau saringan. Yang kedua, proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi adalah urin primer akan diserap kembali oleh tubulus proximal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Dan yang ketiga, proses sekresi. Proses sekresi adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Pada tahap argumentasi, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan pengumpul. Dan pembahasan yang kedua adalah ureter. Ureter kemudian ada 2 saluran, yaitu uretra, ureter, yang berfungsi membawa urin dari ginjal kandung kemih. Pembahasan yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih yang berfungsi untuk memompa urin sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh, di mana urin merupakan hasil penyaringan limbah darah di dalam tubuh yang dilakukan oleh ginjal. Pembahasan yang kelima adalah uretra, yang terakhir yaitu adalah uretra yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri dan kotoran penyebab penyakit yang masuk dari lingkungan luar. Uretra yang memiliki panjang sekitar 18-20 cm. Selanjutnya, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, atau keringat atau lendir. Bagiannya, sistem integumen pada manusia terutama terdiri dari kulit dan lampirannya. Organ ini adalah yang menutupi seluruh tubuh manusia dan terdiri dari 15% darinya. Ini dipisahkan menjadi 3 lapisan utama dan masing-masing dari mereka melakukan tindakan atau tugas yang berbeda. Yang pertama, epidermis atau kulit ari. Epidermis atau kulit ari adalah lapisan pertama kulit dan terdiri dari sel-sel tipe epitel. Ini bertanggung jawab untuk memberikan fleksibilitas dan ketahanan terhadap kulit. Itulah disebabnya ia bertanggung jawab untuk menjadi garis pertahanan pertama tubuh. Sel-sel yang membentuk lapisan ini disebut keratinosit dan bertugas memproduksi keratin. Ini dibagi menjadi 4 jenis: basal, berduri, granular, dan timbangan. Pada gilirannya itu adalah melanin yang merupakan bertugas memberikan pigmentasi pada kulit. Yang kedua, dermis. Ini adalah lapisan berikutnya untuk epidermis. Ini dipisahkan menjadi 2 lapisan. Yang pertama adalah retikular dan keduanya adalah papiler. Keduanya juga mengandung serat kolagen dan serat elastis.
Di dalam lapisan ini adalah sebagian besar ujung saraf yang bekerja bersama dengan indera peraba dan juga kelenjar keringat, kelenjar sebaceus, dan pembuluh darah. Vasodilatasi dan vasokonstriksi terjadi pada lapisan ini. Gerakan ini mengatur aliran darah di kulit. Yang ketiga, hipodermis. Lapisan terakhir dari semua adalah hipodermis. Ini terbentuk dari jaringan lemak dan lemak yang memiliki fungsi mengisolasi tubuh sebanyak mungkin dari dunia luar. Pada gilirannya menyimpan sejumlah besar lemak untuk melindungi efek dari goncangan dan juga untuk menyimpan energi. Selanjutnya, aksesoris. Sistem integumen termasuk di samping kulit, elemen-elemen lain yang bertindak bersamaan dengan itu untuk melindungi tubuh dan melakukan tugas-tugas lain. Ini adalah kuku, rambut, dan bulu atau rambut tubuh, dan keringat dan kelenjar sebaceus. Kuku adalah struktur yang dibuat oleh tubuh dari keratin dan melakukan dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk bertindak sebagai pelet pelindung di area jari dan kaki. Tanpa itu, kuku akan menjadi area yang terlalu sensitif. Yang kedua ini untuk membantu meningkatkan sensitivitas di ujung jari karena berfungsi sebagai penyeimbang jari, menghasilkan tekanan yang bertentangan dengan dihasilkan saat kita menekannya ke permukaan. Yang kedua, rambut. Rambut ditemukan di sebagian besar tubuh kita dan membantu dalam berbagai cara tergantung di mana itu. Misalnya, rambut yang ada di daerah tengkorak membantu mencegah radiasi matahari dan mempengaruhi area kulit kepala. Sementara di lengan atau kaki membantu untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, kelenjar sebaceus dan keringat. Kelenjar sebaceus dan keringat. Kelenjar keringat bertanggung jawab untuk mengeluarkan keringat. Ini adalah cairan yang melakukan fungsi ekresi dan pendinginan. Dalam komposisinya adalah sejumlah besar racun dan zat pelindung tertentu yang melindungi tubuh dari mikroba yang berbeda. Kelenjar sebaceus bertugas mengeluarkan umpan yang merupakan semacam senyawa konsistensi berminyak yang memenuhi fungsi tahan air dan melumasi kulit dan rambut untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, sistem kekebalan atau sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Fungsi sistem imun tubuh dan cara menjaga kesehatannya. Komponen sistem imun manusia dikutip dari Medical News Today. Bagian utama atau komponen yang bekerja sebagai sistem kekebalan tubuh adalah sel darah putih, mengalir dalam darah dan pembuluh limfatik kelenjar getah, bening, kelenjar kecil berbentuk kacang yang berada di seluruh tubuh, terutama di leher, ketiak, selengkangan, dan perut. Mereka terhubung melalui pembuluh limfatik limpa, organ seukuran kepala tangan yang terletak di rongga perut, amandel, dan kelenjar gondok, gerbang masuknya patogen ke dalam tubuh, timus, dua lobus yang bergabung di depan batang tenggorokan, trakea, di belakang tulang dada, tempat sel darah putih atau limfosit, mata, sumsum tulang, jaringan lunak di rongga tulang yang menghasilkan sel darah merah dan putih kulit, selaput lendir, dan pertahanan lini pertama lainnya. Perut dan usus, tempat sel-sel kekebalan berkumpul dan bekerja. Komponen sistem kekebalan manusia ini bakal bekerja sama untuk melindungi sistem kita dari penyerbu asing atau patogen, atau bakteri, virus, parasit, dan jamur yang menyebabkan infeksi dan penyakit. Ketika sistem imun tubuh bekerja normal, ia akan bisa mengetahui sel mana yang memiliki tubuh sendiri dan zat asing. Contoh dari konsep ini terjadi saat Anda
mendapatkan vaksin. Sistem kekebalan Anda membangun antibodi terhadap sel asing dalam vaksin. Ia dengan cepat mengingat sel asing ini dan menghancurkannya. Jika kita sewaktu-waktu terpapar, ketika sistem imun ini tidak berfungsi normal, sistem imun tubuh juga bisa mengalami kerusakan atau gangguan yang mengakibatkan fungsinya tidak berjalan semestinya. Misalnya, sistem imun tubuh menjadi tidak dapat melakukan perlawanan terhadap zat penyerang. Jika ini terjadi, tubuh bisa mengembangkan infeksi. Terkadang, fungsi sistem kekebalan tubuh kita tidak berjalan normal karena ia bekerja terlalu agresif.